Masih dari perjogetan duniawi ya, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan DPR telah memberikan sanksi terhadap Ahmad Saroni hingga Uya Kuya. Ya, dalam sidang etik terungkap pemirsa diduga ada rekayasa terhadap kerusuhan dan juga penjarahan rumah anggota DPR saat unjuk rasa Agustus lalu. Yang hanya karena senangnya kita... Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh Ketua MKD Nazarudin Dekam menghadirkan sejumlah saksi ahli. Dalam keterangan saksi, terungkap ada pergeseran narasi terkait unjuk rasa di DPR pada bulan Agustus lalu di media sosial. Pergeseran narasi ini terjadi secara terstruktur agar unjuk rasa dilampiaskan ke sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Adis Kadir. Jadi yang kami analisis adalah apa yang terjadi sebelum 25 Agustus. Kami menemukan sejak tanggal 10 Agustus itu sudah ada narasi itu. Narasinya adalah akan ada demo 10 Agustus. Ya, demonya adalah demo buruh. Tanggal 25 sampai tanggal berapa kayak gitu kan, panjang. Dan isu itu berkembang terus, memang akan ada demo. Tetapi saya perhatikan tanggal 14 mulai ada itu di TikTok. Kemudian di Instagram juga ada, kemudian di Twitter. Arahan-arahan tertentu. Saya lihat ini sepertinya kok bukan dari buruh ya, gitu. Misalnya mulai diarahkan ke DPR, mulai diarahkan serangannya ke wakil rakyat, kemudian ya seperti yang kita lihat tadi, tapi belum sampai seperti itu. Kemudian tanggal naik pesat sekali, saya menggunakan kata kunci terkait dengan Agustus demo, ya, demo unjuk rasa Agustus itu. Pesat itu tanggal 19. Naik pesat sekali, tanggal 20 pesat banget, kemudian ya kita the rest is history, kita tahu sendiri tanggal 25 dan seterusnya. Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan oleh akun siapa? Ya tadi akun-akun anonim juga memang gitu. Sementara itu, kriminolog Adrianus Meliala juga mengungkap penggalan video joget anggota DPR sengaja diviralkan untuk memancing emosi masyarakat. Hal ini menjadi pemicu, apalagi ada narasi provokatif yang sengaja dibuat dan menyasar pada anggota DPR dalam video tersebut. Lalu membutuhkan yang kita sebut sebagai triggering, pencetus. Nah, ajakan-ajakan tadi kumpul di sini, bakar Monas, serang Mabes Polri, itu yang saya sebut sebagai trigger, faktor pencetus. Jadi kita butuh kondisi di mana orang lalu merasa tidak adil, lalu kemudian orang butuh pencetus. Tak hanya penggiringan opini yang sengaja diciptakan, namun kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah anggota DPR tersebut diduga kuat sudah direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan pada Jumat siang. Ya, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimli Hasidiki ditunjuk menjadi ketua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Ashidik, ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain itu, anggota lainnya yang dilantik yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, Ahmad Doviri. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri periode 2019 hingga 2021 Idam Aziz,
dan Kapolri periode 2015-2016 Badrodin Haiti. Usai melakukan prosesi pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan kepada jajaran Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Camar Haenda Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee ini menengok peserta magang nasional. Ya, keduanya berbincang bersama puluhan peserta magang di sebuah pabrik. Seskap dan Menaker mengunjungi perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima uang saku dari Kemenaker yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di lokasi perusahaan tempat magang. Dari banyak sekali perusahaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu dapat pengalaman bekerja, dan kita melalui Menaker memberikan pengalaman tersebut dalam program magang nasional yang mana di batch pertama bulan lalu 20.000, nanti November ini sudah dibuka dan tanggal 24 November akan 80.000 itu akan masuk di gelombang 2 untuk bekerja di seluruh Indonesia. Gelombang pertama program magang nasional ini telah menampung 20.000 peserta dan akan meningkat pada gelombang kedua dengan target mencapai 80.000 peserta. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Hadisti Arifah dan Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad mengunjungi Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Raffi Ahmad mengapresiasi transformasi di Nusa Kambangan sebagai salah satu pusat ketahanan pangan untuk masyarakat setempat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengunjungi Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Menteri IMIPAS ditemani sejumlah pejabat lain, salah satunya utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Raffi juga membawa rekannya sesama artis Irfan Hakim. Raffi Ahmad mengapresiasi transformasi yang dilakukan Menteri IMIPAS di Nusa Kambangan. Salah satunya kegiatan budidaya sidat hingga tambak udang yang dikerjakan warga binaan. Paling bisa kita banggakan Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat pusatnya ketahanan pangan. Jadi teman-teman yang sedang menjalani hukuman mereka bisa bekerja, setelah itu juga hasil pekerjaannya mereka mendapatkan upah, bisa punya tabungan, dan setelah keluar dari sini mereka juga bisa cari kerja. Kunjungan ini dilanjutkan dengan melihat-lihat aktivitas produktif lainnya yang dilakukan warga binaan untuk meningkatkan keterampilan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.